Fayaqulu ana min nuri wajhi. Saya adalah dari cahaya wajahnya Allah. Nur Allah dia. Iya. Jadi selain saya ini cahaya, bagian dari cahaya wajah Allah. Jadi selain ada Nur Muhammad, ada Nur Habib. Iya. Ini kan keyakinan Sufi. Ini pernah kan kita bahas masalah nur-nuran ini ya. Ada Nur Allah, Nur Muhammad. Nah, ini sekarang ada Nur Habib. Iya. Allahul musta'an. Ini Habibnya nih. Habib yang bilang. Iya. Laisa li nafsun. Oh, dia tidak punya Jiwa. Ha. Kemana jiwanya? Nah, itu dia. Mulai dia kan. Mulai aneh. Mulai. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini ada beberapa komentar dari netizen menanyakan bagaimana tentang dialog ilmiah yang kemarin terjadi di bagian khurafat, karena melihat teman-teman kita membawakan kitab, yaitu juga ditanyakan oleh netizen banyak, bahkan ada yang sampai mendm, chat, nelpon, itu kitab apa sebenarnya Mas Heri yang dibawakan oleh Ustadz Thayyib sama Ustadz Tamrin, kenapa belum sempat disampaikan? Nah, di sini kami ingin membuat video pembahasan dari kitab tersebut, dan saya di sini ditemani langsung oleh Ustadz Thayyib Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Gimana antum? Alhamdulillah juga. Baik. Cuman banyak lagi banyak serangan. Serangan buzzer, Ustadz. Iya. Serangan buzzer, komentar-komentar bot, bahkan hacker yang berusaha masuk mertas akun Instagram saya. Ini benar-benar miris sebenarnya melihat fenomena seperti ini ketika pembahasan ilmiah, tapi malah ada yang menggunakan cara-cara yang licik seperti itu. Tapi ya kita tidak menuduh siapa dan bagaimana, tapi saya hanya menceritakan bahwa faktanya memang seperti itu. Nah, di sini saya tidak mau panjang lebar membahas masalah hacker, bot, robot ataupun komentar buzzer. Saya di sini akan fokus kepada kitab yang kemarin Ustadz Thayyib bawakan, yaitu yang dimana terindikasi di dalamnya cerita-cerita yang merendahkan Nabi, jauh lebih parah daripada buru-buru bawa kitab, dan juga berisi kuat kita duga sebagai kedustaannya. Atas nama Nabi lagi. Nah, sebelum kita masuk kepada kitab itu, kita mau memberikan respon mengenai dialog kemarin. Yang dimana Ustadz Faris beserta Gus Ajir membawakan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan membawakan juga cerita Syekh bin Bas yang dimana mengimami Nabi SAW sholat. Sekarang bagaimana Ustadz? Mereka ini kan ingin menganalogikan, meskipun saya sudah menjawab, kita lihat dari segi ilmiah dari Ustadz Thayyib. Nabi SAW terburu-buru bawa kitab, ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Terus yang kedua, Nabi SAW hadir duduk di samping Syekhul Islam ketika Syekhul Islam mengajar kepada jemaahnya. Sekarang bisa Ustadz bantu jelaskan untuk memberikan penerangan kepada netizen, apakah cerita itu sama atau berbeda? Tafadhol. Iya. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Jadi mau menganalogikan atau mengkiaskan mimpi atau kasus mimpi yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan kasus yang terjadi pada cerita Habib bahwasanya Nabi datang buru-buru bawa kitab. Ini berbeda ternyata. Berbeda ya? Berbeda. Okay. Ini namanya al-qiyasu ma'al fariq. Menganalogikan dua perkara yang berbeda. Ya. Padahal mereka menganggapnya sama, bagaimana tuh? Ya, sama dalam mimpinya. Oh, di dalam sama-sama dalam mimpi. Ya kan? Tapi konteksnya berbeda. Terus jadi kalau misalkan yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini kan ditafsirkan seperti apa gitu kan. Tapi kalau yang buru-buru bawa kitab mau ditafsirkan gimana? Nabi bawa kitab. Gitu. Dari segi bahasa saja sudah tahu indikasinya kan? Iya. Karena Nabi ingin menghadiri pelajaran. Nah, itu. Ingin hadir di pelajaran. Beda halnya kalau Nabi SAW sudah ada di situ mendampingi Habib. Iya. Habib lagi mengajar, Nabi ada di samping dia. Artinya kan menemani. Tapi kalau Nabinya buru-buru bawa kitab, ingin hadir di pelajaran, ingin belajar. Betul. Dari segi bahasa motivasinya seperti itu. Kalimat terburu-buru bawa kitab ingin hadir, motivasinya tuh ingin hadir.
di pelajaran. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sono. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Sedangkan Nabi SAW tidak begitu. Ketika di mimpinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Allah Ta'ala. Jadi bahkan Tretan bukan hanya di situ ya. Ada kasus di kitab Tadhkirun Nas, ini kitab sebetulnya belum di-up Tretan ketika dialog itu. Iya, karena waktunya Jadi sedikit. terpendam ini. Iya, itu. Itu saya juga menyayangkan ya ketika dialog ilmiah, tetapi kitab yang kita siapkan belum sempat dipaparkan. Nah, di sini saya ingin ngajak netizen, ya kan tujuannya sama tuh kemarin. Meskipun kita di dialog ilmiah ataupun di sini ingin ngajak netizen berpikir, memikirkan atau menilai isi kitab tersebut. Iya. Nah, menurut Ustadz, yang bermasalah di kitab ini apa? Yang perlu sekali netizen tahu. Coba saya buka ya Tretan ya. Siap. Ya, ini teman-teman ada kitab namanya Tadhkirun Nas. Tadhkirun Nas. Iya. Karangan Muallifnya Al-Habib ya, Abu Bakar Al-Attas. Al-Attas. Iya, itu dia. Langsung aja to the point. Tutup poin. Kenapa ketawa Ustaz? Kenapa? Kenapa Ini ketawa? main tembak soalnya. Di halaman 42 kitabnya. Ya teman-teman yang punya kitabnya silahkan buka juga. Iya. Rawal Khalil gitu kan. Ini agak panjang, langsung saya tarik ya. Kadza wa qala aidan fi tarjamatil faqih Muhammad bin Saba wa min manaqibihi ya kan. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Jadi di kasus ini bermimpi begitu, melihat Nabi bainal madinatain, antara dua kota ya, Mekah Madinah, mungkin yang dimaksud begitu. Wa haulahu jam'un minan nas yastaftunahu, dan sekitaran Nabi ini adalah sekelompok orang gitu minta fatwa, ke Nabi. Jadi ada orang ini nanya ke Nabi begitu di kasus mimpi ini. Siap. Iya. Wa kullama sa'alahu rajulun fataha juz'an minal muhadzab. Jadi fataha Nabi juz'an minal muhadzab. Setiap ada orang nanya ke Nabi, Nabi membuka ya, juz dari kitab Al-Muhadzab karya Asyirazi. Nabi buka kitab. Nabi buka kitab Tretan di teks ini. Padahal kan Nabi dalam kehidupan nyata tidak bisa. Iya. Padahal kitab ini sumber dalilnya dari sabda Nabi. Hadis di dalam kitab di dalam tersebut. kitab itu gitu kan. Jadi seolah-olah Nabi pelupa. Iya. Lupa dengan hadisnya sendiri, dengan ucapannya sendiri. Bahkan bisa jadi ini tafsirannya Nabi nggak ngerti hukum. Sehingga Nabi SAW membuka juz'an minal muhadzab dari kitab Al-Muhadzab. Ini parah. Ini parah Ustaz. Parah. Nabi SAW ketika ditanya hukum, buka kitab. Baca kitab. Iya. Kitab Al-Muhadzab. Ini indikasinya bagaimana Ustaz? Jadi tafsirannya kalau menurut saya ya selain istihza kan, menghina gitu kan. Jadi menurut saya, jadi dalam konteks ini, jadi Nabi ini seakan-akan tidak ngerti hukum selain kandungannya istihza atau merendahkan Nabi gitu. Kami di sini sekali lagi teman-teman bukan ingin menjudge, meskipun jauh dalam hati kami ini menghina Nabi. Tapi saya kembalikan kepada teman-teman sekalian, apakah cerita ini patut untuk dibenarkan atau tidak? Atau indikasinya menghina? Atau lebih parah, berdusta atas nama Nabi? Ini cerita yang pertama. Bagaimana dengan cerita yang lain? Apakah ada Ustaz? Ada. Lebih parah apa parahan ini? Lebih lucu lagi. Jadi di halaman, ya teman-teman silakan buka juga. Teman-teman. Halaman 70 dan sampai 71 ya. Nah, ya. Di sini apa? Ini juga mimpi Tretan. Mimpi lagi? Iya. Tsumma qala rajulun salatan ya Rasulullah. Fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau fanadhara an-nabiy ya kan. Huwa wa sayyidi Ahmad radhiyallahu anhu wa qabadha sallallahu alaihi wasallam biyadi sayyidi Ahmad. Jadi Nabi itu mengambil tangan Sayyid Ahmad Al-Yamani ya. Wa qaddamahu ila jihatil qiblah. Kemudian Nabi ya mengarahkan beliau ke arah kiblat. Jadi mendorong ke jadi imam posisinya. Nah, pertanyaan saya, mengimami Nabi salah atau benar? Di konteks ini tidak ada masalah. Jadi mengimami Nabi bukan penghinaan. Jadi tidak.
Jadi kasus ini terjadi bahkan ketika Nabi masih hidup dengan sahabat. Oh, betul Iya. betul. Seandainya ya, Nabi diimami oleh seorang atau seorang sahabat, ini jatuhnya istihza, seandainya merendahkan ya, maka Nabi tidak akan membiarkan kasus itu. Betul. Karena kaidahnya mengatakan ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz, ya, mengakhirkan keterangan di waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ketika Nabi membiarkan, maka ini menunjukkan atas kebolehannya. Dan itu bukan penghinaan, Bukan. Ustaz. Nah, Kayak gitu. Oke, kita lanjut retannya. tapi tunggu bentar, Iya. saya potong. Tapi kemarin ketika kita dialog ilmiah, mereka sempat menyampaikan tuh dan menganalogikan dengan kisahnya Syekh bin Baz yang mengimami Nabi. Iya. Nah, kalau mengimami Nabi saja kata mereka, bawakan kisah Abu Bakar kan yang mengimami Nabi. Sedangkan tidak ada satupun sahabat yang berani mengimami Nabi. Dan di sini kan bukan masalah berani dan takut ya, Iya. Ustadz ya. Tapi berbicara masalah boleh dan tidaknya mengimami Nabi. Nah, itu dia. Merendahkan atau tidak. Nah, sedangkan mengimami Nabi hukumnya Boleh, dan tidak merendahkan. tidak merendahkan. Nah, itu seandainya itu merendahkan, tentu Nabi Melarang. mencegah, melarang ketika di masa itu. Kan Nabi musyarri. Ya, beliau Nabi SAW itu musyarri bi'tibari tabligh, bukan bi'tibari ibtida ya, karena al-musyarri'u al-awwal itu Allah gitu kan. Ini min babil akhbar ya. Ya, Lanjut, jadi boleh gitu. dilanjutkan. Lanjut. Jadi netizen sudah paham ya bahwa mengimami Nabi itu bukan masalah berani atau takut, tapi hukumnya boleh. Tidak merendahkan Nabi. Oke. Lanjut. Fa aqbala biwajhihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Said Ahmad ini ketika posisinya imam dan Nabi posisinya makmum, Iya. Said Ahmad ini bukan menghadap kiblat wajahnya. Loh. Terus Justru wajahnya menghadap Nabi ternyata. depan. Depan. Hadap-hadapan. Jadi Iya. kok pusing Titan? Kok pusing? Itu gimana ceritanya kok bisa sholatnya hadap-hadapan, Ustaz? Iya. Jadi gitu. Fa'aqbala biwajhihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Said Ahmad ini menghadap Nabi depan. Oh. Wastadbarul qiblah, gitu kan. Membelakangi kiblat. Imam tadi Membelakangi kiblat, menghadap Nabi, posisi Nabi sebagai makmum. Musibah ya? Musibah azimah ini. Ya Allah. Aneh. Selain aneh juga ada Nabi di situ. Iya. Aneh, ceritanya aneh, kisahnya nyeleneh, tapi membawa Nabi. Nah, di sini sekali lagi teman-teman, saya ingin mengajak kalian berpikir, apakah cerita seperti ini yang pertama benar? Apakah cerita seperti ini tidak menghina Nabi, mengolok-olok syariat, atau malah sebaliknya? Cerita ini adalah keramat sang Habib. Nah, kalau menimbang dari segi syariat, Ustadz, bagaimana hukumnya? Jadi penafsiran saya ini tidak boleh ya. Gitu. Karena pertama dia membelakangi kiblat tadi. Iya. Seolah-olah syariatnya berubah gitu. Iya. Dan kenapa itu Nabi di situ membiarkan gitu kan? Iya, seakan. Iya, benar. Iya. Membiarkan sesuatu yang salah. Iya. Jadi posisi Nabi ini seakan-akan dijadikan sebagai apa gitu kan? Parah ya Ustaz. Dalam konteks ini sangat parah sekali. Sangat parah sekali. Nah, selain cerita ini, ada gak yang lebih parah, Ustaz? Ada ternyata. Ish, Iya. beneran itu? Beneran. Lebih parah dari ini? Lebih parah lagi. Saya Coba cek ya. bagaimana, Ustaz? Ini di kitab Faidul Asror. Ya kan? Kitabnya Habib lagi tuh? Iya, karya Abdullah bin Ahmad Baswedan Al-Hadrami. Baswedan? Gimana? Bunyinya gimana? Oke, saya bacain ya. Wa amma fi akhiri umrihi wa qurbi iqtidai ajalihi ya. Fawaradat alaihi wurudatun azimatun. Ya. Wurudatun azimatun wa musyahadatun fawuridat ya. Wa musyahadatun jazilatun wa umurun hailatun wa malakutiyatun wa asrarun ghaibiyatun fa akhadathu an nafsihi wa baqiya mustaliman mi'ata lailatin la ya'kulu wa la yashrab ma'khudun an nafsihi wa kana yuqal. Nah, dari sini poinnya cerita. Nah, bagaimana? Iya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, ya kan, kepada orang ini afwan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang hidup pasti merasakan mati. Fayaqulu, ini Habibnya nih. Habib yang bilang. Iya.
laisa li nafsun. Dia tidak punya Jiwa. Jiwa. Kemana jiwanya? Nah, itu dia. Mulai dia kan. Mulai aneh. Mulai. Lanjut Ustaz. Lanjut. Fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan. Fayaqulu ma ana 'alaiha. Jadi setiap yang ada di atas bumi ini pasti fa'an itu binasa ya. Binasa. Iya. Kemudian dia berkata, ma ana 'alaiha. Saya tidak ada di atas bumi itu. Di mana dia di sana? Nah, itu dia. Itu 1000 pertanyaan dari kita. 1000 ya? 1000. Di mana gitu kan? Di mana itu? Di mana? Semua yang di muka bumi, di alam semesta akan binasa. Dia nggak punya nafsu, nafsu jiwa gitu kan. Jiwa. Kemudian dia nggak ada di bumi gitu. Nggak ada di bumi. Iya, harusnya kan dia seorang makhluk yang Makhluk. baca Quran tadi kan. Berarti dia bukan makhluk ternyata. Nah, itu dia. Apakah dia Mm-mm. apakah dia bukan makhluk? Berarti apa tuh? Kholek gitu. Ngaku Tuhan berarti. Bisa jadi. Kalau dia ini indikasinya teman-teman ya. Dia mengaku tidak punya jiwa. Mm-mm. Dan dia juga menyatakan Habib ini seluruh yang di dalam semesta akan binasa. Mm-mm. Kecuali dia. Kecuali dia. Jadi indikasinya apa ini Ustaz? Ngaku Tuhan kah? Jadi kalau dia bukan makhluk apa? Katanya semua ciptaan Allah makhluk. Artinya dia apa tuh? Iya, khawatir ini ada indikasi wahdatul wujud ya, menyatu gitu kan. Manunggaling. Iya, Kata orang itu. Iya. Manunggaling Kawula Gusti. Iya. Tapi masih ngerasain lapar, haus, batuk-batuk, kejang, Iya. masuk angin. Beda kan? Tapi masih ngaku bukan makhluk. Iya. Oke, lanjut ceritanya. Lanjut. Wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajha fayaqulu ana min nuri wajhihi. Ya, ana min nuri wajhihi. Kemudian ketika dikatakan ke orang tersebut ya, Habib itu, Habib tersebut. setiap seluruh segala sesuatu itu binasa kecuali Allah gitu kan? Kecuali Allah. Kecuali Allah. Ya kan? Fayaqulu ana min nuri wajhihi. Saya adalah dari cahaya wajahnya Allah. Nur Allah dia. Iya. Jadi selain cahaya ini cahaya bagian dari cahaya wajah Allah. Jadi selain ada Nur Muhammad, ada Nur Habib. Iya. Ini kan keyakinan sufi. Ini pernah kan kita bahas masalah nur-nuran ini ya. Ada Nur Allah, Nur Muhammad. Nah, ini sekarang ada Nur Habib. Iya. Allahul musta'an. Ini maksud nih, kita membaca dari segi cerita. Tujuan, maksud dari Habib ini kira-kira apa, Ustadz? Jadi yang saya tangkap gitu kan. Ya, yang kita tangkap. Dia di konteks ini. Di konteks ya kan, ini. Dia itu hebat. Hebat. Iya, kan semua binasa kecuali saya. Dan saya adalah bagian dari wajah Allah gitu kan. Apa ini? Kok pusing saya? Ya Allah, ya Allah. Kami melihat dari sisi kacamata syariat. Ya. Ini kan tanakut sebetulnya. Seperti muqaddimah yang saya sampaikan ternyata di awal dialog itu, bahwasanya akidah Ahlussunnah ala nahji salafis saleh itu tidak ada tanakut. Tidak ada kontra. Ya kan? Kalau di sini letaknya kontraknya istihza. Syariat Islam melarang kita istihza. Musibah dan nggak mungkin gitu Rasulullah mau diistihzakan gitu kan, walaupun ditafsirkan dengan segala macam yang namanya istihza atau tanakut ya, dengan akidah kita ini tidak bisa diterima. Jadi secara bahasa dari cerita, semua kisah yang tadi kita bawakan teman-teman terindikasi kuat yang merendahkan Nabi, mengolok-olok syariat, bahkan yang lebih parah yang terakhir tadi sudah mengindikasi bahwa dirinya ini sudah seperti Khalik, bukan makhluk. Karena kan ketika kiamat semua akan binasa kecuali dia. Ini kan konyol. Tapi biarkan netizen saja yang menilai bagaimana cerita ini. Apa pendapat kalian? Silahkan komentar saja. Sebagai penutupan Ustadz, pesan bagi netizen ataupun orang yang percaya pada kitab ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar. Ya, dalam syariat kita pasti paham yang namanya istihza itu kan, gitu kan. Ada ayat yang menyinggung tentang istihza atau
merendahkan syariat atau merendahkan nabi atau bahkan merendahkan Allah gitu kan. Nah, ketika teman-teman ya kan mendengarkan kisah ini, pastikan kalau kita sudah belajar ya memperdalami syariat Islam ini, pasti terbesit Retan. Oh, ini kok tanakut ya. Ini kok kontra dengan syariat kita. Nah, kalau seperti itu berarti alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah dan ilmu ya, dari Allah Subhanahu wa taala sebab kita belajar. Dan itu juga kita bisa menilai Retan. Oh, ini kayaknya agak bermasalah dan harus dikejar ini. Gitu kan. Riwayatnya gitu kan. Apakah ini dusta atau memang seperti apa kan gitu. Ya, karena cerita yang Habib Nabi buru-buru bawa kitab ternyata kan itu cerita palsu. Cerita palsu. Tapi masih dibela. Masih dibela. Cerita palsu saja dibela kan? Iya. Mati-matian kan belanya? Iya. Apalagi ini yang ada kitabnya. Harus lebih mati lagi belanya. Ini di Tadhkirun Nas ini betul-betul parah ternyata. Ya. Kisah ini. Dan khawatir ya kalau sampai ada oknum ya menjual kitab ini dikemas dalam dakwahnya atau ceramahnya gitu kan. Sehingga kita atau teman-teman yang awam ini bisa terhanyut gitu kan. Dan ikut pemahaman dan bahkan membenarkan itu. Musibah ya. Musibah. Jadi kita di sini hanya memberikan pandangan kepada teman-teman sekalian. Di podcast ini bukan berniat untuk ya menjelekkan, bukan. Kita hanya menanggapi cerita yang ceritanya itu tidak bisa dibenarkan secara hukum syar'i. Apalagi terindikasi ngibul, dongeng. Kenapa? Yang sejatinya dongeng tidak boleh disandingkan dengan Nabi. Kenapa? Merendahkan Nabi jatuhnya. Nabi dibawa-bawa ke dalam kisah dongeng. Ya Allah.